wabarakatuh. Sebelumnya di sini ada nggak yang pernah ngerasa hari ini semangat, besoknya tiba-tiba enggak, padahal lagi banyak tugas? Nah, kondisi ini tuh dinamakan burnout. Ketemu lagi sama aku, Sarah Alpiani. Hari ini kita akan bahas apa itu burnout, apa penyebabnya, dan bagaimana sih cara mengatasinya. Fenomena ini tuh didefinisikan secara konseptual sebagai sebuah sindrom kronis yang diakibatkan oleh tekanan belajar, berdasarkan sintetis dari berbagai literatur akademik. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih perbedaan burnout dan brain rot. Brain rot sendiri adalah kondisi ketika fungsi otak menurun karena terlalu banyak mengonsumsi konten media sosial sehingga kita sulit fokus dan mudah terdistrak untuk melakukan scrolling sosial media. Sedangkan burnout sendiri berasal dari bahasa Inggris, gabungan dua kata, yang pertama burn yang artinya terbakar dan out yang artinya habis atau padam. Jadi secara harfiah itu habis terbakar atau kehabisan tenaga. Dalam konteks psikolog pendidikan, burnout berarti kondisi ketika seseorang sudah lelah secara fisik maupun mental sehingga motivasi dan semangat belajarnya padam. Menurut Kamus American Physiological Association yang dikutip dari website Clipland, burnout adalah kondisi ketika seseorang sudah lelah secara fisik, emosional, atau mental yang disertai dengan penurunan motivasi, kinerja, dan munculnya sikap negatif terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Akademik burnout atau kelelahan belajar ini ternyata bisa terjadi pada siapa saja yang berada dalam lingkungan atau tuntunan belajar yang kronis dan berlebihan. Contohnya seperti siswa SMA tahun terakhir yang mempersiapkan dirinya tuh masuk ke perguruan tinggi. Kemudian ada mahasiswa. Nah, ternyata mahasiswa ini adalah kelompok yang paling sering menjadi subjek penelitian terkait akademik burnout karena pemicunya itu yang beragam. Dimulai dari mahasiswa tahun pertama, tahun pertengahan, atau mahasiswa akhir yang sedang mempersiapkan skripsi. Nah, mereka tuh cenderung mudah terkena burnout. Yang lebih menarik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung memiliki skor kelelahan emosional yang sedikit lebih tinggi daripada pria. Namun, ternyata hal ini tuh bervariasi tergantung penelitian dan budaya. Dan terakhir, orang dengan kepribadian perfeksionis, sensitif, atau introvert. Nah, mungkin mereka itu rentan terkena burnout karena kecenderungan untuk membebani diri sendiri dan sulit bersikap fleksibel. Lalu apa sih penyebab dari burnout itu sendiri? Berdasarkan penelitian Masalah Burnout Inventory Student Survey mengatakan terdapat dua faktor utama, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Di antaranya, satu, faktor tuntunan akademik dan sekolah, seperti beban kerja berlebihan, tekanan nilai dan persaingan, kondisi belajar di bawah tekanan, dan lingkungan belajar yang kaku dan monoton. Yang kedua, ada faktor sosial, seperti kurang dukungan dan sosial dari orang tua, guru, teman, kemudian kurang penghargaan, dan konflik nilai. Sedangkan faktor internalnya sendiri itu berasal dari dirinya sendiri, yakni merasa bahwa efikasi diri akademiknya rendah, gaya coping stres yang buruk, dan perfeksionis yang tidak sehat. Nah, bagaimana sih cara mengatasi burnout akademik? Untuk mengatasi burnout pada pelajar yang sudah mengganggu fungsi sehari-hari, seharusnya perlu dilakukan oleh ahli seperti psikiater dan psikolog. Tapi, solusi ini tuh bisa menjadi langkah awal untuk fokus pada pemulihan energi serta penetapan batasan yang sehat untuk mental kita dan orang lain. Dimulai dari yang pertama, menyeimbangkan waktu dan beban belajar, seperti terapkan manajemen waktu yang ketat, atau gunakan teknik istirahat terjadwal, misalnya ketika belajar menggunakan teknik Pomodoro. Yang selanjutnya, buat prioritas dan pecahkan tugas-tugas. Coba teman-teman pecah tugas mana nih yang harus cepat dikerjain atau yang mendekati deadline. Yang kedua, memprioritaskan perawatan diri, tidur yang cukup dan berkualitas, me time, banyak olahraga, atau melakukan kontak fisik dengan alam, misalnya melalui healing. Yang ketiga, mengatur ulang pola pikir. Coba teman-teman tetapkan tujuan yang realistis atau afirmasi diri dan fokus pada motivasi awal kita belajar. Yang keempat, membangun dukungan emosional. Coba mulai dari berkomunikasi terbuka, membangun lingkungan positif, baik itu dengan orang tua, guru, ataupun teman sebaya. Atau kalaupun itu sulit dilakukan, coba belajar menulis journaling. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai burnout akademik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.